Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Usikum nafsi bitaqwallah la'allakum tuflihun. Jamaah semuanya, jamaah Masjid Nur Syifa Perumahan Bumi Emas Cianjur. Pada Sabtu ini jadwal kajian Riyadhus Shalihin ya. Sabtu kemarin tafsir Munir. Jadi kita punya hanca di gilir. Sabtu sekarang tafsir Riyadhus Shalihin, nanti Sabtu besok tafsir Munir ya. Pada kajian maaf batuk. Pada kajian pagi hari ini adalah hadis yang ke-31. Silakan dibuka kitabnya halaman 26. Hadis ke-31. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas radhiyallahu anhu qala. Ini hadis sanadnya dari sahabat Anas. Dia berkata, marra an-nabiyyu bi imra'atin tabki inda qabrin. Sewaktu-waktu Rasul pernah melewati kubur, bertemu seorang perempuan sedang menangis. Tabki inda qabrin, maaf. Seorang perempuan sedang menangis di kubur, Rasul lewat ke sana. Faqala, Rasul bersabda, ittaqi Allah wasbiri. Wahai perempuan, engkau harus takwa kepada Allah. Wasbiri, dan bersabarlah. Jangan menangis gitu. Pasrahkan ke Allah, tulus sabar gitu. Faqalat, maka si perempuan menjawab, ilaika anni, kesanalah engkau, anni menjauh dariku. Kaditu tong dekatan kuring gitu ya. Fa innaka, sanyana anjeun mah engkau mah la tusab, lam tusab, tidak terkenai musibah. Bi musibati, seperti musibah aku ini. Kaditu cenah. Anjeun teu ngarasakeun musibah kaula ieu gitu kan. Kuring mah sedih gitu. Anjeun mah teu apal gitu. Walam ta'rifhu, sedangkan perempuan tidak mengetahui bahwa itu Rasulullah yang berkata teh, yang bersabda teh. Walam ta'rifhu, sedangkan perempuan tersebut bicara kita teh apa bahwa itu Rasulullah. Pakila laha, dikatakan laha kepada perempuan tersebut, innahu an-nabiyyu, hei perempuan, itu teh nabi yang tadi engkau usir teh gitu. Nabi. Perempuan kaget. Akhirnya fa'atat baban nabi, kemudian datang ke pintu rumah Rasulullah. Falam tajid indahu bawabin. Sayang, falam tajid, dan perempuan tersebut tidak mendapati, temendakan indahu, di rumah Rasul, bawabin, penjaga rumah. Begitu sumping ke rumah Rasul, tak ada penjaga rumah gitu. Langsung bae Rasul ke rumah, kaditu pakolat, masih perempuan berkata, lam a'rifka, ya Rasul, maafkan, aku tidak tahu bahwa engkau adalah Rasulullah. Falam a'rifka, aku tidak tahu bahwa engkau Rasulullah yang tadi bisa di makam teh. Pakola, maka Rasul menjawab,
Innamas sabru inda sodmatil ula. Innamas sabru, pastina sobar itu adalah inda sodmatil ula, ketika tindakan pertama ataupun apa ya, sodmah teh, jadi kaget pertama lah, sodmatil ula teh. Dan sahabat adalah inda sodmatil ula, goncangan pertama gitu, entong dicengcerikan gitu, entong dipikir-pikir. Jadi begitu kehilangan sesuatu, nah di sana kita menyesal ataupun merasa kehilangan gitu. Tapi jangan sampai dicengcerikan terus, dipikir terus sehingga gering nang tunggalang layung, tidak boleh. Jadi wajar kita hilang sesuatu pada goncangan pertama, ya kita wajar sebagai manusia. Yang tidak boleh teh terus dipikir-pikir sampai gering, datang demo misalkan dipikir-pikir teh. Ini pernah saya dulu pinjam mobil, pinjam motornya habis di bengkel di enak-enak. Di Bandung hilang. Tuh, ya manusia kita kaget. Gitu, jangan sampai dipikir-pikir budak kecarekan, misalkan mobil teu datang, kayak motor teu datang deui budak kecarekan, misalkan itu. Jangan seperti itu. Jadi wajar kita merasa kehilangan, tapi jangan sampai dipikir-pikir tuh sampai panjang lebar, sampai gering, sampai ngalamun gitu kan. Itu tidak boleh. Ya. Itu hadis yang pertama ya, hadis ke-31. Kemudian muttafaqun alaih ya. Dalam muttafaq hadis riwayat Bukhari Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim, adapun dalam redaksi hadis riwayat Muslim adalah tabki ala sobiyin laha, si perempuan tersebut menangisi anaknya meninggal gitu. Dijelaskan dalam hadis Muslim. Kemudian hadis ke-32, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ini dari Abu Hurairah nih. Anna Rasulullah qala, bahwa Rasulullah SAW bersabda, yaqulullahu ta'ala, bahwa Allah Ta'ala berfirman. Berarti ini hadis qudsi ini. Jadi Rasul menyampaikan kalam Allah, hadis qudsi ya. Mali abdil mu'mini indi jazaun idza qabadtu safiyahu min ahli dunya thumma tasabahu illal jannah, rawahul Bukhari. Allah berfirman dalam hadis qudsi, mali abdil mu'min, tidak ada pahala untuk hamba-hambaku yang beriman, indi dariku, sisiku, jazaun suatu pahala, idza qabadtu, ketika aku ambil, kata sofiyahu, kekasihnya, min ahli dunya, dari ahli dunya. Lagi mali abdil mu'min indi jazaun, tidak ada pahala bagi hambaku yang beriman, idza qabadtu, ketika aku ambil, sofiyahu, kekasihnya, baik itu siapa, jadi sesuatu yang kita senangi, sofiyah teh, istri, anak, suami, kendaraan, diambil oleh Allah. Nah, tsumma ihtasabahu, kemudian dia mengharap pahala Allah, tidak menyesali gitu kan.
Jadi istuning masrahkeun ka Allah, diambil ku Allah teh kepunyana. Kan milik Allah semuanya ya. Diambil ku yang punya gitu. Enggak ada balasan illal jannah, kecuali surga. Soal lagi ada ya. Tidak ada seorang hamba yang dicabut oleh Allah kenikmatannya, kemudian dia masrahkan diri ke Allah, mengharap pahala Allah, sabar teh tidak ada lagi balasan kecuali surga. Jadi dunia itu milik sementara saja, titipan. Seperti halnya tukang parkir kan, datang mobil mewah, tukang parkir kan, ya biasa saja. Ketika waktunya dia mau pulang, yang punya diambil lagi oleh yang punya ya dia santai saja. Tidak, ini mobil saya, jangan mobil saya, tidak. Jadi harus juga tukang parkir kita teh diberi kaya oleh Allah. Kita sadar waktu lahir ke dunia teh kita teh nyadak naon-naon, bulingkir. Miskin kita teh ya. Diurus sama Allah, dibesarkan sama Allah, diberikan jabatan, harta, kekayaan, kesuksesan. Ya milik Allah. Kapan-kapan Allah mencabut kembali itu. Kekayaan, kesuksesan, harta, benda semuanya dicabut oleh yang punyanya. Yang tentunya kita sebagai yang mikul amanat ya sadar. Diambil sama Allah yang punya, ya pasrahkan ke Allah ulah sampai ulah-ulahan. Itulah orang yang begitu diambil Allah nikmatnya, kemudian dia adalah sabar, ikhlas, nggak ada lagi balasan kecuali surga. Masya Allah, gitulah hadis dari Abu Hurairah ya. Mulai lagi, Allah berfirman, yaqulu ta'ala, mali abdil mu'mini indi jazaun idza qabattu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu illal jannah. Tidak ada seorang mukmin dari hambaku suatu balasan ketika aku cabut kenikmatannya, kekasihnya, kemudian dia ikhlas sabar, kecuali balasan adalah surga. Rawahul Bukhari. Itu hadis yang ke-32 ya. Cukuplah 2 hadis saja. Kita insyaallah nanti Sabtu depan bagian tafsir Munir ya. Jadi kalau kita ngaji, kitabnya dibaca di Bandungan Supados, fahala namunal, 1 fahala itikaf di masjid, pahala silaturahimnya dapat dengan sahabat yang hadir, kemudian pahala tolabul ilminya dan melihat kitab, jadi pahala mata dan pahala telinga. Jadi alangkah baiknya kalau ngaji teh kitabnya di Bandungan Supados punya pahala mata, tidak banyak mendengar omongan unggul. Demikian, mudah-mudahan manfaatnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ngopi sama Bang Ep Samantri, Bang Uwes. Kita suka ditambah nasihat 3 menit insya Allah dari beliau ya. Kita dengarkan nanti sambil ngopi ya. Yeah.